Hai semua, apa kabar? Setelah lebih dari 1 bulan tidak upload, maka hari ini saya rilis konten baru tentang telusur bioskop di Batavia. Banyak hal yang menarik akan kita peroleh dari konten ini. Untuk itu, tetap stay tune ya. Pertama kalinya dilakukan pemutaran film atau gambar hidup di Batavia itu terjadi di suatu rumah di kawasan Tanah Abang pada tanggal 5 Desember 1900. Yaitu suatu film dokumenter pendek tentang kedatangan Ratu Kerajaan Belanda di kota Den Haag. Selanjutnya pada tahun 1903, bioskop elit hadir di Jalan Pintu Air. Sebagian kepemilikan bioskop ini dipegang oleh salah satu pelaku industri percetakan dan penerbit, yakni Tio Tek Hong di Pasar Baru. Kemudian setidaknya pada tahun 1913 hadir sebuah bioskop lagi yang bernama Flora Theater di Pasar Senen. Di kawasan Koningsplein atau lapangan Monas sekarang, hadir bioskop di tempat terbuka atau diberi istilah misbar, kependekan dari gerimis bubar. Maksudnya adalah karena di tempat terbuka, maka jika hujan datang, para penonton auto bubar dengan sendirinya. Nama bioskop itu adalah The Kelon dan lokasinya terletak di Deka Park. Deka Park sendiri lokasinya hampir berhadapan dengan Istana Negara. Lokasinya bisa dilihat pada sketsa peta yang terlampir. Bioskop di Deka Park ini tercatat mulai beroperasi sejak tahun 1901. Sejak zaman kolonial, dunia sinema di Batavia dikuasai oleh film-film racikan Hollywood. Sekitar tahun 1942, jumlah bioskop di Batavia ada 42. Setelah kemerdekaan Indonesia, jumlah bioskop di Batavia belum bertambah signifikan. Di era tahun 1950-an, saat itu bioskop yang tersedia adalah Bioskop Menteng di Jalan HOS Cokro Aminoto, Metropol di Jalan Diponegoro, Garden Hall yang sekarang lokasinya ada di Taman Ismail Marzuki, Astoria, Capitol, Grand, Globe di Sawah Besar, Cathay di Jalan Gunung Sahari, Thalia di Kota, Orion, Rivoli, Rialto yang menjadi gedung kesenian wayang barata dan lain-lain. Pada tahun 1970-an, jumlah bioskop meningkat menjadi 53. Selain itu juga ada bioskop yang menyasar kelas paling bawah. Di tahun 1970-an, kalau di Jakarta Selatan, saya kenal dengan bioskop Priang di Jembatan Merah, Jalan Dr. Saharjo, yang sekarang lokasinya sudah masuk ke dalam kompleks mall kota Casablanca. Kemudian ada bioskop Guntur di samping kantor PM Guntur, bioskop Gembira di Jalan Kawi, bioskop Wira di Jalan Profesor Supomo, dan lain-lain. Pada tahun 1950-an, penonton bioskop dibagi berbagai kelas sesuai dengan harga karcisnya. Kelas terendah disebut sebagai kelas kambing atau kelas 3. Lokasinya ada di deretan paling depan. Nonton di kelas kambing ini, kepala dipaksa terus menengok ke atas. Leher jadi tegang dan mata jadi lelah. Di kelas kambing kursinya terbuat dari rotan. Kadang ada kutu busuknya loh. Kalau kelas 2 ada di barisan tengah, sedangkan kelas 1 ada pada deretan paling belakang. Kadang gedung bioskop itu ada yang menyediakan ruang balkon. Nah, inilah kelas yang paling mahal itu. Pada masa itu, untuk membeli karcis bioskop, kadang kita harus membeli dari tukang catut. Ini adalah profesi yang sampai sekarang juga kadang masih ada jika ada event besar yang dimana orang sangat antusias untuk menontonnya. Konsumen tukang catut ini adalah orang-orang yang malas untuk antri karcis di loket, mungkin takut ada copet, dan lain-lain. Untuk mempromosikan film yang sedang tayang, maka pihak pengelola bioskop melakukan suatu kegiatan yang dinamakan ngarak. Dengan menyewa sebuah delman atau sado, poster film diarak melewati jalan-jalan strategis sambil seseorang yang di delman tersebut berbicara menggunakan penguat suara untuk memberikan info mengenai film yang akan diputar malam ini. Tak lupa mereka juga mencetak selebaran tentang film tersebut dan menyebarkannya saat ngarak. Hingga tahun 1980-an, saya sendiri masih menyaksikan ngarak yang dilakukan oleh pengelola bioskop Riang, Jembatan Merah, Jakarta Selatan. Namun saat itu bukan delman yang mereka sewa, tetapi kendaraan bemo roda 3 buatan Daihatsu. Sebelum film diputar, para penonton menunggu di luar bioskop. Sambil menunggu, mereka membeli kacang tanah goreng yang dibungkus plastik transparan ukuran kecil atau kacang tanah rebus, kacang Arab rebus dengan bungkus kertas koran. Itu di tahun 1970-an. Kalau sekarang ini camilannya popcorn dan soft drink.
Pada tahun 1970-an, kursi di bioskop kelas rakyat mirip dengan kursi yang terpasang pada angkutan di Jakarta. Kalau di bioskop Riang, kursinya berwarna oranye seperti Metro Mini dan warna telur asin Kopaja di bioskop Gembira. Kalau kita mundur jauh lagi ke belakang, tempat duduk para penonton wanita dan pria itu dipisahkan oleh sebuah lorong yang membelah bioskop jadi dua dari depan ke belakang. Jika film masih belum mulai juga, padahal penonton sudah lama nunggu, maka penonton yang gelisah itu mulai bersuit-suit hingga akhirnya film dimulai. Jika ada adegan di mana tokoh jagoan pada film itu bangkit dari kekalahan atau bersiap membalas dendam, maka penonton auto bertepuk tangan sambil bersuit-suit. Sementara itu, ada penjual roti yang menjajakan dagangannya di dalam bioskop yang gelap. Roti, roti. Suasana akan jadi lebih semarak saat tikus ada yang menyentuh kaki kita. Itu adalah suasana bioskop kelas rakyat hingga menengah. Kalau suasana kelas 1 masih tertib. Bioskop Capitol adalah penerus dari Elite Cinema yang berlokasi di Jalan Pintu Air. Elite Cinema sendiri mulai operasional tahun 1903. Pada tahun 1927, bioskop ini berubah nama menjadi Rembrandt dan di awal tahun 1930-an ganti nama lagi menjadi Capitol Theater. Tiket bioskop ini konon adalah yang termahal di Batavia. Pada gedung bioskop ini juga ada restoran yang terkenal dan berkelas, yaitu Elite Restaurant. Pada tahun 1936, pemiliknya adalah orang Eropa. Terletak di Jalan Keramat Raya, Jakarta, bioskop Rivoli berdiri pada tahun 1952. Awalnya bernama Bioskop Asia. Kemudian di tahun 1970, pengusaha Betawi Haji Syahlami mengambil alih bioskop tersebut, sehingga namanya berubah menjadi Rivoli. Gedung bioskop berkapasitas 800 penonton ini khusus memutar film-film Bollywood saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, popularitas bioskop sebagai tempat hiburan semakin memudar. Dulunya bangunan bioskop ini merupakan kolam renang atau Manggarai Zwembad. Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1934 dan berlokasi di ujung timur Jalan Sultan Agung. Pada tahun 1980-an, bangunan yang terakhir digunakan sebagai bioskop ini diratakan dengan tanah. Di atas lokasi sekarang berdiri pasar raya Young and Trendy yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Ada iklan untuk film The Megah Ksatria, produksi Hong Kong 1971. Iklan film ini disertai sejumlah poster film, dipasang di bagian depan suatu gedung yang dulunya merupakan teater di Walter Freden pada masa kolonial. Tampaknya bangunan itu sudah digunakan sebagai bioskop pada saat foto ini diambil, yaitu New City Theater. Bangunan ini masih memiliki fungsi budaya hingga saat ini. Sejak direnovasi pada tahun 1987, bangunan ini disebut Gedung Kesenian Jakarta. Pemandangan jalan di restoran Niaborg dan teater Kasino Batavia. Poster dari film The White Shadows oleh sutradara Graham Katz dari tahun 1923 atau 1924, di mana Alfred Hitchcock yang saat itu tidak dikenal juga ikut berpartisipasi. Poster digantung di luar bioskop. Bioskop kasino atau kasino teater ini mulai operasional tahun 1912. Kadang orang menyebutnya Master Cornelis Cinema, sesuai dengan lokasinya, yaitu di Jalan Matraman Raya Master Cornelis. Kalau sekarang adalah Jatinegara. Di atas lokasinya sekarang telah menjadi kompleks Rukan Mitra Matraman. Bioskop Chunghwa berlokasi di Jalan Pancoran nomor 42A. Sejak era 1940-an hingga medio 1960-an, Jalan Pancoran dikenal dengan bioskop spesialis film-film Mandarin. Bioskop lainnya di sekitar kawasan ini adalah Shanghai,
Luna Park, dan Orion Theater. Bioskop Chunghwa diratakan dengan tanah sekitar tahun 1972. Di atas lahan bioskop Chunghwa ini sempat menjadi lokasi Pasar Gloria yang kemudian pada tahun 2009 habis terbakar. Bioskop Globe menjadi bioskop Rex. Bioskop ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Samanhudi atau dekat dengan ujung utara Pasar Baru. Bioskop ini mulai eksis sejak tahun 1911 dan berhenti beroperasi tahun 2009 karena kalah bersaing dengan Group 21. Bioskop tua lainnya adalah Megaria. Sebelum jadi bioskop elit seperti saat ini, bioskop Megaria memiliki layar yang tidak begitu besar. Tiketnya murah saja jika dibandingkan dengan bioskop Atrium dan Taman Ismail Marzuki di masa itu. Di belakang bioskop ini ada jajanan siomay, ayam bakar, dan es teler Megaria yang terkenal enak. Bioskop Menteng. Bioskop ini dibongkar pada tahun 1988 dan di atas lokasinya sekarang telah berdiri kompleks perbelanjaan Menteng Plaza di Jalan HOS Cokro Aminoto. Bioskop Menteng dirancang oleh seorang arsitek Belanda yang bernama J.M. Groenewegen. Groenewegen melanjutkan karyanya sebagai seorang arsitek di Hindia Belanda saat dia mendirikan kantor konsultan di Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah selesainya bioskop Menteng, Groenewegen melanjutkan karyanya yang lain seperti Olympia Bioskop di Medan tahun 1952 dan Sofia Bioskop di Bukit Tinggi tahun 1957. Kedua bioskop tersebut memiliki desain yang sangat mirip dengan bioskop Menteng. Bioskop Menteng sendiri merupakan salah satu proyek pertama Groenewegen di Jakarta. Desainnya untuk bioskop ini sangat dipengaruhi oleh karya Willem Dudok. Gedung bioskop ini memiliki kapasitas tempat duduk 1088. Gedung ini mengandalkan 6 alat penghisap dan pembuang udara untuk mengatur kualitas udara di dalam gedung, suatu sistem pelopor pengaturan suhu udara. Bioskop ini menampilkan mural Bali yang besar di aula utama yang luas. Selain itu hadir pula sebuah bar dan restoran dilengkapi teras. Ada beberapa kelas tempat duduk tersedia dengan harga tiket yang sesuai. Awalnya bioskop Orion berdiri pada tahun 1914, berlokasi di Hoek yang diapit oleh Jalan Pinangsia serta Jalan Gajah Mada. Kemudian pada tahun 1930-an, gedung bioskop yang cantik ini dibongkar total dan diganti dengan bangunan baru yang lebih besar dengan peruntukannya tetap untuk bioskop. Namun juga tersedia restoran serta ruang untuk perkantoran yang saat itu ditempati oleh Gloria Trading Company dan Engtai Corporation Limited. Juga perlu diketahui bahwa di depan bioskop ini sering dijadikan tempat bus ngetem menunggu penumpang atau jadi terminal bayangan. Kini di atas lahan bioskop tersebut telah menjadi tempat pertokoan yang menjual sound system, TV set, serta home appliances. Kramat Theater. Dari baliho yang terpampang, terlihat bahwa filmnya rata-rata adalah film Indonesia serta mancanegara yang agak lawas. Sementara di bioskop lain, film-film tersebut sudah turun layar, tapi di bioskop ini masih tetap tayang. Ada yang unik dari bioskop ini, yaitu dari dokumentasi tahun 1941, di atas gedung bioskop ini diinstal sirene pemberitahu serangan udara. Selain itu juga, masih satu gedung dengan bioskop ini hadir coffee corner yang bernama Milika. Kramat Theater sebelumnya bernama Grand Cinema, terletak di hook antara Jalan Kramat Raya dan Kramat Bunder.
mulai beroperasi tahun 1926. Pada tahun 1936, nama bioskop ini berubah menjadi Rex Theater dan kembali menjadi Grand Cinema tahun 1950. Hingga tahun 2009, bioskop ini masih beroperasi namun dengan kondisi yang mengenaskan. Demikian bahasan kali ini tentang telusur bioskop di Batavia. Semoga jadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya yang tak kalah menarik. Please like, comment, and subscribe.